Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu guys ya. Oppo F7 bootloop bandel ya, bootloop bandel bekas direkan orang. Jadi kita akan share, kita akan bagi gimana kami menanganinya ya. Pantengin saja videonya. Step pertama yang jelas bongkar ya. Jadi kita bongkar dulu, kita ambil mainboardnya atau mesinnya lah gampangannya ya. Kerusakan ini umum ya dialami oleh Oppo F7, F9, F5 ya, device lama lah Oppo ya, karena memang internal memorinya itu sudah umur ya, sudah lama. Jadi ini kita akan lakukan penggantian internal memori sekaligus RAM ya, karena handphone ini RAM dan internal memorinya itu jadi satu ya. Setelah mesin kita keluarkan dari casing tadi ya, kemudian kita bongkar kalengan dulu guys ya, biar rapi lah, biar bisa dikembalikan nanti kalengannya ya. Jadi kita main blower, jadi nggak main potong-potong ya. Sudah nggak zaman kelihatannya main potong-potong sekarang ya. Tujuan penambahan timah di samping-samping kalengan itu biar timah pabrikannya turun temperaturnya ya. Jadi kita tambahi timah yang low temperatur, jadi temperaturnya rendah sehingga blower cukup nggak terlalu panas dan nggak membahayakan komponen di samping-sampingnya ya. Setelah kalengan terbuka guys ya, kita lakukan prosedur congkel IC-nya ya. Jadi bersihkan dulu lem-lem yang ada di area IC yang mau dicongkel ya, biar komponen kecil-kecilnya yang di area IC itu nggak ikut terbawa waktu dicongkel IC-nya ya. Jadi tujuan ngerik lem di samping-samping IC itu sebenarnya yaitu ya, kalau buat saya, jadi komponen kecil-kecil biar nggak ikut hilang, karena kadang lemnya itu dari pabrikan melebar ya, jadi nggak presisi cuman di IC-nya aja, tapi ke samping-sampingnya juga. Setelah memang nggak ada yang nempel lagi ya lemnya di samping-samping, kemudian kita setting blower di high temp ya, karena papan PCB dari Oppo F7 ini dalam kategori saya itu sudah high temperatur untuk jenis Oppo ya.
Jadi kalau kita biasa di medium itu 350-an, ini 357 atau 365 segituan ya. Kalau pengen cepet ya main di 365, tapi kalau main slow 357 itu sudah cukup ya. Setelah IC tercongkel ya, kemudian kita bersihkan padnya atau kaki-kaki IC yang ada di papan PCB ya. Kita bersihkan karena memang lemnya itu tebal, kita kerok papannya juga ya, sehingga nanti bersih dan siap untuk dipasangi IC baru ya. IC yang awal tadi langsung dimasukkan ke keranjang saja ya, karena kita punya file khusus yang langsung ada IMEI-nya, jadi nggak perlu ngurus pakai IC yang lama atau backup ini itu nggak usah ya. Jadi asal kita punya IC-nya dengan file ini langsung nyala ya, dan IMEI juga langsung ada. Beberapa kaki IC kelihatan hilang ya, yang di papan PCB ya, tapi itu nggak jadi masalah ya, karena yang hilang tuh rata-rata memang cuman NC atau not connected, jadi bukan jalur yang penting ya. Jadi nggak semua jalur di IC itu digunakan sebagai komunikasi IC itu terhadap IC lain ya. Kadang cuman seperti aksesoris ya, jadi kaki itu pinnya itu NC istilah teknisi ya, atau not connected ya, jadi memang nggak dipakai secara fungsi, tapi secara aksesoris dia dipakai ya. Setelah bersih-bersihnya selesai guys ya, kita siapkan IC barunya, dan ini IC kosongan ya, nggak ada isinya sama sekali. Jadi sampean bisa siapkan untuk Oppo F7 itu si ID list 1 KMDH yang dari Samsung,
Kalau dari Skynic ada tulisan belakangnya itu CPMMD. Terus kemudian kalau dari Micron juga ada. Kemudian kalau dari Samsung lagi yang internal 128 kita biasa pakai KM3V yang belakangnya CM ya. Untuk handphone dengan prosesor MediaTek seperti ini memang kita harus tahu ya ganti storage-nya itu apa, karena preloader itu disetting khusus memuat EMI data atau RAM dan ada CID list di preloader itu ya. Jadi sampean kalau mau tahu apa-apa yang bisa menggantikan IC awal, cari aplikasi di internet namanya eMMC Preloader Parser ya. Kalau nggak punya UV, tapi kalau sampean punya UV ya listnya langsung ada ya, jadi nggak masalah. Setelah proses cetak kaki IC tadi selesai guys ya, langsung saja kita pasang ke mainboardnya. Jadi nggak usah diprogram ini itu ya, karena memang IC itu sudah kosong. Tapi sebenarnya bagi kawan-kawan yang mau ganti dari IC cabutan itu pun bisa ya, asal cabutan Snapdragon, dan dia itu sama juga. Kalau Snapdragon langsung pasang, nggak perlu test point, colok ke komputer langsung terbaca ke MTK USB port ya. Tapi kalau cabutan MediaTek harus test point dulu ya sampean. Untuk HP ini saya pasangi dengan KM3V 6001CA ya. Cuman saya part CID-nya menjadi 1CM ya. Untuk proses patching CID-nya ya mungkin di video berikutnya ya. Ini sudah panjang videonya, jadi nggak di video inilah. Nanti saya videokan gimana cara merubah identitas eMMC ya. Jadi istilahnya itu CID path ya, untuk eMMC Samsung terutama. Untuk UV support eMMC Samsung. Tapi kalau isi JTAG Micron pun kemarin bisa ya. Jadi lebih banyak opsi ya. Oke, setelah terpasang IC-nya, kemudian kita langsung saja ya colok komputer dan buka aplikasi Unlock Tool.
Setelah terbuka ya, kita klik scatter map, kemudian kita pakai file khusus kita ya, file racikan sendiri, dan insya Allah nanti kita share ya, cuman ini lagi proses upload ke server ya. Jadi kemarin kita ada komplainan dari kawan-kawan yang pakai file kita diupdate mati ya. Nah, jadi ini kita recompile ulang semua file-file yang sudah kita upload. Jadi kita modif lagi gimana caranya untuk sementara auto update-nya dimatikan semua dulu ya. Jadi nanti file bagian dari kita atau file yang kita bagikan itu otomatis nggak ada update ya. Jadi itu mungkin solusi sampai saat ini ya yang bisa kami berikan. Yang jelas prosedur flashingnya semua file khusus kami sama saja ya. Jadi centang format AL, terus centang semua indeks partisinya, kemudian klik flash gitu aja ya, dan selesai.
Oke, setelah flashing selesai ya, handphone akan menyala, cuman stuck di logo ya. Jadi file kita semuanya setelah flash selesai stuck di logo. Kemudian lakukan langkah berikutnya ya, yaitu unlock bootloadernya, kemudian fix orange message ya. Untuk F7 ini setelah ke flash otomatis tidak terbaca MTK USB port lagi ya. Dia kalau nggak di test point pasti langsung gambar ngecas ya. Oke, kita lakukan prosedur test point. Jadi kita solder, bikin jalur ya di pin CLK ya, di pin CLK direct ISP pin CLK kita bikin kawat jumper seperti itu. Nanti ketika kita colok ke komputer, kita konekkan kawat itu ke body ya atau ke ground, sehingga terjadilah proses bypass boot ROM ya. Jadi yang awalnya eMMC nilainya adalah 1, kemudian karena kita groundkan menjadi 0, sehingga dianggap eMMC tak terbaca. Nah, setelah kita lepas, maka CPU akan membaca eMMC tersebut. Jadi prosedur test point itu intinya gimana caranya kita menghambat proses pembacaan CPU terhadap eMMC, sehingga dianggap eMMC tidak ada sepersekian detik waktu kita colok ke PC ya, sehingga dia akan terbaca mode PBL atau primary bootloader, atau gampangannya yang biasa kita kenal MTK USB port. Seperti itu ya kira-kira mudahnya. Setelah kita prosedur UBL tadi ya, habis UBL kemudian test point lagi, klik fix orange message ya. Dan setelah ini handphone akan nyala nyala sempurna dan masuk menu, dan otomatis ada emailnya ya. Oke guys ya, dia sudah tampilan awal ya. Selamat datang home screen. Kita ketik bintang pagar 813 pagar ya untuk percepat setting. Jadi nggak perlu ngisi ini itu. Ya, kita lihat tampilan awal. Oke, kita cek email dulu. Bintang pagar 06 pagar ya. Ya, email keluar. Kemudian kita cek menu auto update-nya ya guys. Jadi file ini saya pasang di IC KM3V ya, yang otomatis RAM size-nya itu 6 dan internal size-nya itu 128 ya. Jadi awalnya handphone ini pakai Skynic CP-MMD ya, atau 464, jadi hitungan upgrade lah. Oke, dan kita cek software update juga sudah mati ya. Jadi nggak ada resiko dia bisa diupdate ya, sehingga menyebabkan handphonenya mati. Jadi alhamdulillah sukses. Demikian, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.